Kita sudah masuk misalnya ke masjid, kemudian kita lihat ketika kita sedang melakukan sholat itu, baru 1 rakaat, kemudian iqamat sudah dikumandangkan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama, sebelum sampai ke kasus itu, kita harus berkaca diri dulu. Ya. Masuk ke masjid, lihat waktunya masih cukup nggak dengan sholat? Masih cukup tidak? Ya? Nah, hanya persoalan ini barangkali di masjid tidak ada petunjuk waktu. Jadi begitu masuk sholat, tiba-tiba iqamat, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan, lihat dari fikih prioritas, hukumnya dipadukan dulu. Dibandingkan. Hukum sholat subuh apa hukumnya? Wajib. Ya. Sedangkan 2 rakaat sebelumnya? Sunnah. Sunnah bertemu wajib, mana yang paling prioritas? Wajib. Maka gugurkan sholatnya, batalkan, kemudian langsung ikut pada yang wajib. Jelas ya? Pada saat antum memulai saja, pahala sudah diberikan. Masya Allah. Bahkan dalam sholat yang lain, dan dalam amalan yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang-orang yang duduk di Madinah, tidak ikut berjuang, tapi dapat pahala jihadnya. Dapat pahala jihadnya. Itu ada di Al-Bukhari. Ya. Jadi saat sedang panggilan jihad, orang sibuk berjihad. Tapi karena ada orang-orang yang sakit, ingin berjuang, tapi karena sakit gak bisa berangkat. Kata Rasulullah, ini orang beruntung, gak berangkat tapi dapat pahalanya. Ya. Dikiaskan oleh para ulama, orang-orang yang membiasakan diri konsisten dalam ibadah, kemudian luput mengamalkannya, maka pahalanya telah diberikan. Misal, antum misalnya selalu sholat qabliyah, ya. Qabliyah zuhur misalnya 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Satu kali perjalanan ke Bandung, ya. Istirahat di kilometer 57, tiba zuhur. Ya. Macet kan boleh dikosor ya? Nah, dalam keadaan kosor, maka yang afdal jangan tunaikan sunnah. Ya. Yang wajibnya saja dikurangi, kenapa yang sunnahnya dilakukan ya? Yang wajibnya dikurangi, 4 jadi 2. Masa antum sunnahnya dilakukan juga? Ya? Nah, dalam keadaan demikian, ketika antum meninggalkan sunnah dalam tanda petik, tertinggalkan sunnahnya, padahal sebelumnya sudah konsisten, itu sepakat ulama berdasarkan hadis Nabi, itu pahalanya sudah diberikan. Darurat itu, walaupun tidak dikerjakan. Tapi berlaku pada yang biasa sholat. Yang nggak biasa sholat nggak dapat juga. Ya? Nggak dapat itu. Ya. Baik, ya? Nah, ada kasus yang kedua yang tidak antum tanyakan. Kalau anda datang ke masjid, sudah terlambat sholatnya nih. Ya. Nggak dapat misalnya 2 rakaat sebelum subuhnya itu. Kita kejar-kejar dari rumah sampai ke masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar. Maka ini yang unik dari sholat subuh. Dari 2 rakaat fajar ini. 2 rakaat fajar ini hadisnya sahih nanti. Nanti kita bahas lebih detailnya pertemuan yang akan datang. Hadisnya sahih. Bagi orang yang terlambat bangun bisa dilakukan itu dulu, baru kemudian sholat subuhnya. Bagi orang yang terlambat mengikuti jamaah, maka boleh dilakukan setelah sholat subuh itu. Ya. Setelah sholat subuh itu. Bisa dengan 2 cara. Cara pertama langsung bangun. Selesai sholat subuhnya, langsung bangun. Kerjakan 2 rakaat. Tapi syarat yang pertama ini muqayyad lagi, diikat lagi. Dengan catatan, masyarakat di sekitar sudah mafhum, tahu tentang hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak tahu, antum jangan lakukan. Jadi fitnah nanti. Ini kayaknya aliran sesat ini lain nih. Setelah subuh ada sholat sunnah lagi misalnya. Jangan lakukan. Tunggu sampai menjelang duha. Awal duha. Ya. Awal duha. Awal duha itu saat matahari lebih 1 tombak. Sekitar 12-15 menit. Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ya, di situ. Nanti ada ditemukan di sana. Saya kira jelas ya? Jelas semuanya ya? Atau tidak jelas semuanya? Sampai selesai? Apakah saat Allahu Akbar kemudian kita selesaikan? Atau misalnya selesai iqamat baru kita selesaikan? Nah, ibu sekalian ya, dan bapak sekalian, yang penting saya sampaikan, iqamah itu sudah panggilan kita untuk menunaikan sholat. Lihat keadaan sholat kita. Kalau antum baru iqamah Allahu Akbar, tadi pertanyaannya masih berdiri, rakaat pertama, rakaat keduanya belum. Maka sebaiknya dibatalkan, karena iqamah itu kan cepat. Ya. Apa bisa antum balapan dengan iqamah? Ya? Yang satu iqamah, yang satu menyelesaikan, kan kacau sholat kita itu. Ya. Pahalanya sudah ada, jangan memaksakan diri. Insya Allah pahalanya ada. Ya. Kecuali kalau antum sedang tahiyat akhir, ya, sebentar lagi salam, iqamah dikumandangkan, teruskan sampai selesai. Kita prediksikan selesai iqamah, kita masih bisa bangkit, itu teruskan. Ya, teruskan.